Kata Nabi, kita ini disuruh mengambil pelajaran. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukup mati ini sebagai penasehat. Kalau orang dinasehati oleh Pak Ustadz nggak mau dia ngikuti, silakan. Dinasehati oleh gurunya nggak mau ngikuti, silakan. Dinasehati oleh orang tuanya nggak mau ngikuti, silakan. Tapi kalau melihat kematian kok sudah tidak mau mengikuti, ini sudah benar-benar gawat. Kita yang sudah melihat adanya kematian harus cepat-cepat bertaubat. Dan ini disuruh oleh Nabi. Perbanyaklah mengingat kematian, dan orang yang mengingat kematian akan Allah kasih 3 keutamaan. Yang pertama, dia akan cepat bertaubat. Yang kedua, dia akan nerima apapun yang dimakan, ada di rumah dimakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada ahli musibah yang kami cintai, kami hormati, Bapak Kusmayadi sekeluarga, serta anak-anak dan cucu-cucunya yang hadir pada malam hari ini, semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, kekuatan, serta menjadikan ini sebagai nasihat untuk kita semua. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita yakin dengan adanya kematian, maka kita harus yakin dengan adanya akhirat. Karena kematian adalah awal mula kita akan menuju akhirat. Kubur adalah tempat di mana pertama kita akan memasuki akhirat. Sehingga Utsman bin Affan, siapa Bapak Ibu? Siapa itu Utsman bin Affan? Sahabat sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau itu melewati perkuburan, beliau menangis sejadi-jadinya. Ketika beliau disebutkan surga neraka, dia tak menangis. Utsman bin Affan ini termasuk sahabat yang terkenal paling lembut hatinya. Sehingga ketika melewati perkuburan, beliau menangis terisak-isak. Ditanya, kenapa engkau, wahai Utsman bin Affan? Saat disebutkan surga neraka di hadapanmu, kau tak menangis seperti ini. Tapi kenapa ketika engkau di kuburan, engkau langsung menangis, tidak tahankan diri? Kata Utsman bin Affan, tidakkah kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, kuburan ini adalah tempat pertama kali kita akan memasuki akhirat. Salah satu tempat dari tempat akhirat, dan yang pertama kali kita akan menuju ke sana adalah mana? Kuburan. Alam kubur. Barang siapa selamat dari kubur, maka setelahnya akan lebih mudah lagi. Kalau orang di kubur sudah mendapat siksaan, maka setelahnya pun akan lebih berat lagi. Lalu apa yang menyebabkan orang itu mendapat siksa kubur? Dan bagaimana supaya kita tidak disiksa di alam kubur? Mohon maaf, ini menasihati diri saya sendiri. Sebenarnya bukan hanya untuk yang hadir pada malam hari ini, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri juga.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah muhafadzatus sholat, menjaga sholat 5 waktu. Tidak ada amalan yang paling bagus selain sholat 5 waktu pada awal waktunya. Orang kok sudah menjaga sholat 5 waktu, maka insya Allah di akhir hayatnya akan indah. Meskipun nampaknya itu mengerikan. Kalau kita mengingat bagaimana orang meninggal, itu mengerikan. Meskipun dia dikelilingi oleh keluarga semua, tapi rasa ketakutan itu ada pada orang yang sakaratul maut. Coba kalau kita yang mengalami, meskipun kita dikelilingi banyak orang, hanya kita yang mengalami itu. Bagaimana tidak takut? Meskipun Bapak, Pak, ini anakmu Pak, Pak, ini istrimu Pak, ini saudaramu Pak. Tapi kalau yang namanya mati, sakaratul maut, itu hanya orang yang mengalami itu yang merasakan. Maka kadang ada orang yang di sekelilingnya orang itu ada orang sakit, dia mengelilingi orang sakit, dia masih bisa bercanda-canda, masih bisa dia bermain-main. Sebenarnya dia tidak mengambil pelajaran dari apa yang dihadapinya. Orang yang seperti ini tuh harus mengalami sendiri baru ia merasakannya. Maka hadirin yang mulia, salah satu cara untuk kita selamat dari siksa kubur adalah muhafadzatus sholat, menjaga sholat 5 waktu. Dulu ada sahabat namanya Sya'ban. Siapa Pak? Rajin kali sholat subuh. Datang ke masjid itu perjalanan 2 jam 3 jam. Sholat subuh Pak. Sholat subuh saja yang pagi gelap seperti itu ditempuh 2 jam 3 jam perjalanan. Dari rumahnya ke masjidnya Nabi, Masjid Nabawi itu 2-3 jam. Dahulu tempatnya tidak seramai seperti ini. Dulu tempatnya itu tandus, gersang, lewati kebun-kebun kurma. Itu di Madinah. Masih banyak hewan-hewan buas. Tapi ditempuhnya untuk sholat berjamaah subuh. Kalau dari sini ke masjid yang kita tempati sholat tadi, itu masih dekat. Lagi pula ini jalannya bagus. Dulu jalannya itu Masya Allah luar biasa. Tapi Sya'ban ini ditempuh setiap hari. Suatu ketika dilihat Nabi nggak ada si Sya'ban ini. Kenapa Sya'ban kok nggak datang? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya Rasul. Tahu ada rumahnya di mana? Ada yang tahu rumahnya di mana? Ada ya Rasul, rumahnya di sebelah sana. Nanti siap sholat kita langsung datang ke sana. Rupanya Sya'ban ini meninggal dunia. Makanya nggak datang. Orang nggak datang sholat ke masjid itu kalau sudah meninggal dunia. Kemudian setelah ditanya istrinya, ternyata sebelum meninggal dia mengeluhkan 3 hal. Salah satunya, kenapa tidak lebih jauh? Sebelum dia meninggal itu, dia sempat berkata, oh kenapa tidak lebih jauh? Ditanyakan kepada Rasulullah, tahukah kamu kenapa Sya'ban itu mengeluhkan seperti itu? Kenapa tidak lebih jauh? Orang kalau sebelum meninggal itu ditampakkan amal ibadahnya. Ditampakkan amal-amalnya sewaktu hidup. Saya pernah ada tetangga sakit, sudah lama sakitnya nggak sembuh-sembuh. Pas sakaratul mautnya dia menjerit-jerit. Ingat waktu dulu dia melakukan kesalahan. Nampak semua itu apa yang sudah dilakukan ketika masih sehatnya. Ini si Sya'ban ketika sakaratul maut menjelang ajalnya ditampakkan amal-amal ibadahnya. Ternyata selama dia hidup dia sering menjalankan sholat subuh berjamaah, ditempuh perjalanan itu ditampakkan. Karena pahalanya ditampakkan, dia mengeluh kenapa tidak lebih jauh. Perjalanan jalan kaki dari masjid ke rumahnya yang 2 jam 3 jam ditempuh,
setelah dia tahu pahalanya begitu besarnya, dia mengeluh, kenapa tidak lebih jauh rumahku? Di sini rumah dari masjid paling berapa? Nggak ada 3 kilo. Itu pun paling naik kereta. Maka sebaiknya kita jangan kalah sama sahabat Sya'ban ini. Karena nanti di akhir hayat kita amal itu akan ditampakkan. Langkah kaki kita akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mau kita habis dosanya, bapak-bapak? Maukah kita habis dosa-dosa kita semua? Ke masjid jalan kaki. Ada seorang kakek-kakek dari Timur Tengah. Sholat Jumat jalan kaki jauh. Mau dibonceng sama seorang yang muda. Kakek, ayo naik, biar saya bonceng ke masjid. Enggak. Biar cepat sampai ke masjid. Oh, enggak. Karena orang yang jalan kaki menuju masjid sholat Jumat, pagi-pagi dia berangkat, maka itu akan menggugurkan semua dosanya dari Jumat lalu sampai Jumat ini. Maka tidak mau dia diboncengkan, saking pengennya jalan kaki menuju masjid di hari Jumat. Maka jamaah yang mulia, satu, ingin aman dari siksa kubur, sholat 5 waktu. Kalau laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian sedekah. Yang kedua apa? Sedekah. Sedekah ini ada yang bagus meskipun sedikit tapi tiap hari. Tidak usah kita sedekah yang pahalanya banyak tapi sekali seumur hidup. Sedekah itu yang bagus sedikit tapi rutin setiap hari. Ini bisa menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Kemudian yang ketiga, kalau pengen siksa kubur hilang dari kita, jangan lakukan yang namanya namimah. Apa? Namimah. Namimah itu provokasi, adu domba. Yang keempat adalah kencing sambil berdiri dihindari. Kalau kencing dibersihkan cebok. Karena inilah di dalam hadis yang sahih yang menyebabkan orang disiksa di alam kuburnya. Fa inna amata adzabil qabri anil baul. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur sebabnya karena kencing. Mohon kalau kita orang Islam, orang sholat, mohon kalau kencing ini diperhatikan. Cebok yang bersih. Karena umat Islam itu seharusnya bersih. Minimal dari najis ini. Karena ini menyebabkan siksaan kubur. Maka dari itu 4 pesan saya pada malam hari ini. Sholat 5 waktu dijaga. Sedekah sedikit tapi rutin. Sedekah subuh ada sekarang 1000. Taruh di toples dalam rumah, sebulan sekali diantar ke anak yatim, ke fakir miskin, ke masjid. Nggak masalah kalau rumahnya jauh. Kemudian 2 yang sangat berat, yaitu namimah, provokasi. Dan yang keempat adalah kencing yang tidak bersih. Maka ini harus kita jauhi. Yang 2 tadi harus kita amalkan. Jamaah yang mulia, Utsman bin Affan itu sangat-sangat ketakutan kalau di kuburan. Kenapa? Dia ingat, kalau nanti aku di sana selamat apa enggak dari siksa kubur. Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf ini bukan menakut-nakuti, tapi ini mengingatkan untuk kita sendiri dan untuk bapak-bapak sekalian. Jangan kita lewatkan peristiwa kematian seperti ini dengan lewat begitu saja. Kata Nabi, kita ini disuruh mengambil pelajaran. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukup mati ini sebagai penasehat. Kalau orang dinasehati oleh Pak Ustadz nggak mau dia ngikuti, silakan.
Dinasehati oleh gurunya nggak mau ngikuti, silahkan. Dinasehati oleh orang tuanya nggak mau ngikuti, silahkan. Tapi kalau melihat kematian kok sudah tidak mau mengikuti, ini sudah benar-benar gawat. Kita yang sudah melihat adanya kematian harus cepat-cepat bertaubat. Dan ini disuruh oleh Nabi, perbanyaklah mengingat kematian, dan orang yang mengingat kematian akan Allah kasih 3 keutamaan. Yang pertama, dia akan cepat bertaubat. Yang kedua, dia akan nerima apapun yang dimakan, ada di rumah dimakannya. Nggak banyak protes. Yang ketiga adalah orang yang sering mengingat kematian, dia akan diberikan Allah yang namanya, yang pertama tadi, ini agak-agak lupa, ini soalnya udah lama nggak disampaikan. Yang pertama, dia akan cepat taubat. Orang kalau sudah ingat kematian, itu biasanya akan mudah untuk bertaubat. Takut dia. Yang kedua, dia akan menerima apapun makanan yang ada di hadapannya, nggak banyak protes. Yang ketiga, nisyatul ibadah, yaitu semangat dalam beribadah. Ada orang kok melihat kematian terus malas ibadah, ini aneh. Ada orang kok melihat kematian terus dia malah malas ibadah, ini aneh. Orang yang pernah mengalami mati suri, apa Pak? Mati suri. Itu langsung rajin ibadahnya. Karena dia tahu sendiri bagaimana proses dicabut nyawanya, itu tahu. Ada seorang perempuan di Jawa meninggal, Pak. Kemudian selang berapa hari hidup lagi. Terdengar suara teriak-teriak dari dalam kubur. Kemudian digali, ternyata itu masih hidup. Ada yang bilang berapa jam gitu sudah mati, kemudian hidup lagi. Nah, ini setelah ditanya, dia menceritakan dengan detail bagaimana proses dia dicabut nyawanya. Ternyata proses dicabut nyawanya yang diceritakan oleh orang yang pernah meninggal itu sama persis di buku di sini. Berarti dia tidak bohong. Nabi itu pernah ketika setelah mengubur jenazah salah satu sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu yang di Madinah tinggalnya asli. Sahabat Muhajirin itu yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Salah satu sahabat Ansor meninggal. Setelah diantar ke kuburan, dikuburkan, kemudian Nabi berkumpul mengelilingi kuburan bersama para sahabat. Nabi bawa ranting kayu sambil ngorek-ngorek tanah. Tidak lama kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, "Istaidullaha min adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Diulangi sampai 3 kali. Kemudian Nabi menceritakan proses dicabutnya nyawa seorang yang mukmin. Sesungguhnya orang yang mukmin itu ketika dekat dengan ajal, maka dia akan didatangi malaikat yang duduk di sepanjang pandangan mata. Sejauh pandangan mata, malaikat itu duduk membawa kain kafan dari surga. Wajahnya malaikat ini seperti matahari yang bercahaya. Itu kalau orang mukmin yang datangi malaikat bawa kain kafan dari surga, kain kafannya itu harum. Makanya orang kalau baik, apalagi meninggalnya hari Jumat, kayak kemarin Ibu Rusmini meninggalnya hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat, ini pertanda baik. Orang baik. Kita doakan semoga husnul khatimah. Pertanda baik. Orang kalau sudah sakaratul maut, melihat dia matanya ke atas, melihat malaikat itu. Jangan dianggap orang kalau baik ini takut meninggal, justru dia malah senang. Kenapa? Tadi yang disebutkan, kalau orang baik mau meninggal itu ditampakkan tempatnya di mana.
ditampakkan amal-amal ibadahnya kayak sahabat Sya'ban tadi. Makanya sahabat Sya'ban tadi kayak kenapa tidak lebih jauh jalanku ke masjid, kenapa jalannya kok cuman 2 jam 3 jam, kok enggak sampai 5 jam. Kita yang cuman 15 menit tadi kadang berat ya Pak ya. Dari sini ke masjid berapa menit? Kadang enggak sampai-sampai. Kadang enggak sampai-sampai. Padahal sini sama pajak, sama warung makan, sama tempat kafe-kafe. Itu jauhan kafe daripada masjid. Loh, sampai ke kafe, ternyata ke masjid nggak sampai-sampai. Kaki berat masuk ke masjid, tapi ringan masuk ke mall. Betul Pak? Maka sahabat Sya'ban, ini yang harus kita ikuti. Ketika orang sakaratul maut melihat malaikat itu di atas, bawa kafan dari surga. Kemudian datang malaikat pencabut nyawa di samping. Beda pencabut nyawa sama malaikat yang tadi. Malaikat pencabut nyawa itu duduk di samping, terus dia berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah ila maghfiratillah wa ridwani, menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah. Kemudian rohnya itu keluar seperti rambut yang ditarik ketika ditaruh di tepung. Rambut ditaruh di tepung, ditarik, mudah apa payah? Mudah sekali. Rohnya orang beriman itu sangat mudah keluarnya. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah sendiri nunggui kawan saya yang sakaratul maut, Pak. Dulu waktu saya masih di Jawa, waktu masih James Bond, jaga masjid dan kebun. Pinggir masjid ada kawan, itu kelas 2 SMA ninggalnya, kena penyakit kanker entah apa di perutnya ini. Jadi nggak terselamatkan lagi, diperiksa kemanapun itu nggak sanggup. Kata dokter terakhir, ini kalaupun diselamatkan, diambil kankernya, meninggal juga. Karena sudah merambah ke seluruh anggota organ tubuh yang dalam. Kalau dibiarkan, ini juga nggak lama. Akhirnya orang tua sudah angkat tangan, dibiarkan. Waktu Jumat, meninggalnya hari Jumat. Orang yang baik-baik itu hari Jumat. Pagi ketika saya bersih-bersih, saya dipanggil. Itu kawan tuh kayak diikuti terus. Di rumah dia didatangi kayak orang-orang yang banyak di pintu. Takut dia. Pindah ke rumah samping, ke rumah neneknya. Jadi rumah dia, rumah neneknya, rumah pamannya kumpul di situ semua. Pindah diikuti, itu di jendela, di pintu. Takutan dia. Karena masih anak-anak, belum tahu yang kayak gitu-gitu. Saya yang dekat dipanggil, "Mas, tolong Mas, ini si kawanmu." "Kenapa? Apa, Nek? Kenapa?" Rene, ketakutan si siapa nih kawanmu. Kemudian saya datang, rupanya saya malah ditunjuk. Itu. Iki Mas Nasro, ini Mas Ali. Bukan dia. Aku ditunjuk-tunjuk, ngeri lah. Merinding aku, katanya aku ini menakutkan. Ternyata di belakang saya katanya ada yang orang banyak yang mau menjemput dia. Sehingga karena sudah saya datang pun nggak ada perubahan. "Nek, saya izin bersih-bersih lagi, belum siap saya bersih masjid." Lalu dia masuk rumah pamannya. Pokok itu pagi itu dia keliling itu karena dikejar-kejar. Kemudian waktu mau adzan sholat Jumat, dia minta pangkas sama waknya, pamannya, adik mamanya. Om dia manggilnya. Tolong pangkas. Ketika dipangkas itulah kemudian dia nafasnya sudah. Pamannya yang di sampingnya kemudian menalkinnya, "Rul, ucapkan Allah, Allah, Allah." Orang kalau sudah begitu nafasnya jangan diajari yang panjang-panjang. Ucapkan, "Mas, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ya selak pedot nyawani. Allah, Allah, Allah.
hilang nyawanya. Bapaknya terduduk lemes nangis. Aku pun gak berani nengok kayak gitu. Aku sholat Jumat di sini yo. Nengoknya aku tak. Itulah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di hari Jumat. Nah, orang yang baik-baik itu kalau mau sakaratul maut kayak tadi, datang malaikat, makanya melalak matanya. Kalau ditampakkan kadang dia tersenyum. Ada yang meninggal itu tersenyum. Masya Allah. Itu berarti melihat surga dia. Kemudian datang malaikat pencabut nyawa di pinggirnya, kemudian dibilang, keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah seperti rambut yang dicabut dari tepung. Setelah keluar dibungkus dengan kain kafan dari surga tadi, dibawa langit sampai langit ke-7. Langit pertama ditembus. Itu malaikat sudah tanya, itu siapa? Ini rohnya fulan bin fulan. Oh, itu orang baik, itu pantas wangi. Ruhnya orang yang mukmin itu apa? Wah, kebalikan rohnya orang yang buruk, orang yang kafir itu bau. Kemudian naik lagi langit kedua. Siapa itu rohnya siapa? Jadi malaikat asal nampak ikut mengiring roh ini, orang baik. Kemudian sampai langit ke-7. Kemudian malaikat ini mendapat perintah dari Allah. Uktubu kitabahu fi illiyin. Tulislah catatan amalnya itu di illiyin. Catatan amalnya orang yang baik-baik itu di mana? Illiyin. Kalau orang yang buruk-buruk catatan amalnya di mana? Sijjin. Setelah ditulis kemudian balikkan dia ke jasadnya yang masih dikubur tadi. Setelah diroh dibalikkan ke jasadnya, maka ditanyalah sama Munkar Nakir. Jadi pertanyaan Munkar Nakir itu setelah rohnya sudah dibawa lagi naik ke atas, kemudian diturunkan lagi. Ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Ditanya-tanya itu semua, setelah bisa menjawab semua. Dan orang yang paling cepat menjawab adalah orang yang rajin baca Quran. Siapa? Mohon Pak, kalau tak bisa baca Quran, maka dengarkan Quran setiap hari. InsyaAllah nanti mudah untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Kalau enggak bisa baca Quran, kita dengarkan, hidupkan Al-Quran di rumah. Kalau kita malas untuk belajar sendiri, datang ke orang yang pandai. Ini di masjid ada ustadz yang suaranya luar biasa. Minta ajari. Nanti kan lama-lama pergi. Di rumah bunyikan terus. Itu mudah nanti kita menjawab pertanyaan mungkar dan setelah ditanya bisa semua, maka ada suara tanpa rupa. Shadaqa abdi, benar hambaku itu. Fafrashu, maka berilah tikar dia minal jannah. Suruh ambil tikar dari surga. Jadi orang yang baik, orang yang mukmin itu diambil tikarnya itu dari surga, dialasi, kasurnya empuk. Jadi di alam kubur pun sudah mendapat nikmat kayak di surga. Kemudian didatangkanlah sosok seperti laki-laki yang sangat ganteng. Ya. Kalau perempuan ya berarti sosok perempuan yang sangat cantik. Kalau mayitnya perempuan, datangnya perempuan yang sangat cantik. Tanya, kau siapa? Aku amal ibadahmu. Aku amal ibadah. Aku amal ibadahmu. Itulah yang ngawani selama di alam kubur. Jadi di alam kubur nggak bosan-bosan. Nanti dibangkitkan, tahu-tahu sudah hari kiamat. Karena orang semua akan dibangkit. Nah, orang ada kubur yang baik, yang dapat nikmat, ya cepat saja rasanya. Orang tiap hari mendapat nih. Kalau enggak, kiamat itu masih berapa ribu tahun lagi. Tapi sekarang entah katanya sebentar lagi ya Pak ya. Oh, dapat info bentar lagi ya. Hah? Kok kayak sudah siap gitu. Tahun depan. Pak Ashab sendiri aja aku nggak ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kalau orang kok sudah wafat, orang mukmin itu setelah ditanya sudah selesai semua,
kemudian ada suara tanpa rupa tadi. Kasih dia tikar dari surga. Ya, dijamu. Beda dengan orang yang kafir, ruhnya pun sudah bau. Rohnya pun sudah bau. Orang mukmin itu rohnya wangi, kadang ada wanginya itu sampai tercium oleh orang-orang yang masih hidup. Pernah mencium jasad orang yang sudah meninggal wangi? Ini setelah sudah dikubur loh. Bukan karena sabunnya itu awet, bukan. Pernah? Masya Allah. Dikubur wangi. Bahkan ada yang sudah berapa tahun dikubur masih utuh dan jasadnya wangi. Pernah nampak begini? Di Jawa banyak. Di Mekah pernah. Ulama dari Jawa mau dikorek itu kuburannya masih utuh. Sampai sekarang sudah 100 tahun lebih. Syekh Nawawi Al-Bantani. Mayatnya masih utuh sampai sekarang. Jadi ada orang yang Allah beri keutamaan seperti itu. Allah tunjukkan supaya orang hidup itu melihat. Ini orang yang dimuliakan Allah begini. Rohnya orang yang mukmin wangi sampai kadang tercium. Maka jangan heran, ini kok wangi kalir. Berarti ini adalah tanda orang ini dimuliakan oleh Allah. Orang baik. Kalau kita pengen ketika meninggal kita husnul khotimah, pertanda-pertanda baik ada pada diri kita, persiapkan mulai sekarang sebelum terlambat. Sholat 5 waktu, jangan kita ghibah, namimah, dan mohon kencing ini dijaga betul-betul, karena akhir zaman kebanyakan orang disiksa kubur gara-gara kencing. Tengoklah Pak, di mal-mal, di mana-mana itu tempat kencing di setel berdiri semua. Kencingnya berdiri. Pakai apa itu namanya yang gantung itu? Oren oil. Aku nggak ngerti namanya. Aku pertama ini kayak mana kencing kayak gini? Apa aku harus naik nongkrong di atas ini? Nggak mungkin. Carilah tempat kloset yang jongkok itu. Saya cari nggak ada juga. Adanya yang duduk. Ya payah kencing kayak gitu. Orang anak pondok biasanya kencingnya jongkok. Tempat di mal-mal itu nggak ada yang tempat duduk. Adanya kloset duduk, nggak ada kencing yang jongkok. Ini bahaya yang kayak gini nih untuk kita orang yang sholat. Nanti kalau kencing situ, otomatis kita ada ninggal najis di celana kita untuk sholat. Nanti dia tidak sah sholatnya. Kencing berdiri dihindari Pak. Jongkok dan cebok. Dan mohon sekali, sholatlah Pak. Tidak ada amalan yang menandingi sholat. Dan ini adalah titipan dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh-olehnya Nabi agar kita amalkan. Orang bisa selamat dari dunia ini kalau mau sholat 5 waktu. Apapun sholat 5 waktu. Untuk itu pesan pada malam hari ini, selain kita mengingatkan diri kita, maka kita harus ambil ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Dan saya yakin Ibu Rusmini ini adalah orang baik dan husnul khatimah. Amin. Dan kita yang belum, masih nunggu antrian, semoga bisa seperti Ibu Rusmini husnul khatimah. Dan kita persiapkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan persiapan untuk nanti kehidupan setelah mati. Bisa diamalkan Bapak-Bapak? Siap diamalkan Bapak-Bapak? Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf jika ada yang menyinggung hati Bapak-Bapak. Jika ada salah mohon dimaklumi. Jika ada benar itu pasti dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.